Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ridwan Habib selaku analis kajian strategik intelijen UI. Mas, kita tahu ya, by data per hari ini gencatan senjata dilanggar, pertemuan sudah bisa dibilang tidak mau bertemu lagi. Lalu sebenarnya bagaimana ini bisa selesai, Mas? Adakah solusi lainnya? Ya, Sena, ini kan bagian dari penguluran waktu dari strategi Amerika Serikat ya. Banyak pakar yang sudah mengambil konklusi bahwa tentu saja ini bagian menunggu dari kapal induk George W. Bush. Ini kapal induk terakhir ini, kapal induk yang kedua, kapal induk yang ketiga. Kapal induk yang pertama itu USS Gerald Ford dan USS Abraham Lincoln itu sudah di perairan Oman, kira-kira sekitar 700 kilometer dari Selat Hormuz. Nah, tinggal menunggu USS George Bush ini. Kalau USS George Bush ini sudah bergabung menjadi ada tiga segitiga kapal induk, maka dalam teori mereka bisa melakukan pengeboman selama 24 jam non-stop ke Iran. Jadi ini yang kita khawatirkan ya, 24 jam non-stop tanpa henti. Jet tempur itu bisa refueling, mengebom itu selama 24 jam. Dan ini yang disebut dengan membawa Iran ke zaman batu. Banyak analis yang mengkhawatirkan inilah yang sebenarnya akan disiapkan oleh Trump dengan cara dia secara sepihak misalnya mengatakan kita sudah 14 hari kemudian ketika Iran memberikan pesan kepada Pakistan untuk menyampaikan kepada Amerika dengan beberapa syarat ya, misalnya pembukaan blokade militer laut, kemudian tidak mengutik-utik soal pengayaan uranium. Ternyata Trump tadi berita TV One mengatakan tidak mau lagi mengadakan pembicaraan dengan Iran. Ini makin menunjukkan bahwa memang Trump ini ingin total war, ingin benar-benar ingin menghancurkan Iran dengan tadi yang kita juga adalah strategi pengeboman 24 jam non-stop. Ini yang saya kira memang sangat krusial selama kira-kira sekitar ya mungkin 2-3 hari ini ya, karena Trump ini tanggal 28 itu dia harus melakukan laporan ke Kongres 28 April ini, lalu kemudian dari situ Kongres akan menentukan apakah perang ini berlanjut atau tidak. Sena. Baik, lalu jika tadi kita mengetahui ya ada pertemuan dari Iran bersama dengan Oman, lalu juga Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini kira-kira apa reaksi atau apa yang dipikirkan oleh Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, Mas? Yang paling dikhawatirkan itu ketika Trump menganggap bahwa Putin memprovokasi ya, karena Putin ini kan memberikan gestur yang sudah luar biasa menurut kami. Dia datang langsung menghampiri Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, kemudian menjabat tangannya secara erat, bahkan ada satu video yang menyebutkan mereka itu berpelukan. Kemudian ini menunjukkan bahwa penghormatan luar biasa bagi Iran di Rusia. Nah, ini yang saya kira tampaknya akan membuat Trump cukup berpikir ulang untuk melakukan total war. Kalau itu benar-benar total war, saya yakin Rusia tidak akan tinggal diam ya. Saya yakin Rusia tidak akan tinggal diam. Dan ini yang kita khawatirkan. Karena kalau Rusia bergerak, nah itulah yang disebut dengan World War III ya. Perang Dunia Ketiga akan dimulai ketika kemudian ada ukuran baru di mana Rusia ikut campur secara langsung. Selama ini kan dia tidak membantu secara tidak langsung. Nah, kalau sudah secara langsung, ya ini akan bisa menimbulkan Perang Dunia Ketiga. Dengan adanya ikut campur dari Rusia dan juga Oman, apakah ini tidak menutup kemungkinan juga adanya negara-negara lain yang nantinya akan ikut masuk dalam konflik, Mas? Ya, sekarang ini yang sedang dibicarakan oleh Turki adalah poros negara Islam Arab. Ya. Ini Turki yang melakukan inisiatif, dia mengundang Mesir dan juga mengundang Pakistan untuk berbincang di Istanbul untuk membangun satu aliansi fakta pertahanan bersama. Kita tahu Pakistan itu sudah punya fakta pertahanan dengan Arab Saudi. Tapi mereka belum punya fakta pertahanan dengan Turki, mereka belum punya fakta pertahanan dengan Mesir. Kalau Mesir, Saudi, Pakistan, Turki ini bergabung, maka ini akan menjadi satu fakta pertahanan yang sangat kuat di Timur Tengah. Dan ketika mereka memutuskan berpihak kepada Iran, ya ini akan menjadi perang yang sungguh-sungguh besar di kawasan itu. Karena nanti kita bayangkan ada semacam 4 giant ya, 4 raksasa, Mesir, Turki, Pakistan, Arab Saudi, yang tiba-tiba berbelok mendukung Iran, lalu melawan Amerika, melawan Amerika dan Israel. Jadi tampaknya memang semua sedang berjalan sangat dinamis. Pertemuan di Istanbul itu dijadwalkan akan
berakhir besok malam. Ini sebagian delegasi yang masih berada di Istanbul. Dan kalau kemudian di situ ada kesepakatan poros baru antara Pakistan, Turki, Mesir, dan Arab Saudi, maka ini bisa dipastikan akan menjadi satu poros yang sangat mengimbangi kekuatan Amerika dan Israel di kawasan Timur Tengah. Baik Mas, dengan pertemuan antara Iran dan juga Rusia kemarin, ini apa sebenarnya langkah yang akan diambil oleh Amerika Serikat untuk menghadapi pertemuan tersebut, Mas? Kalau sekarang saya yakin mereka tidak mau membangunkan singa tidur ya. Mereka pasti, ya kita nggak melihat ada pernyataan kecaman dari Trump atau kecaman sepihak dari Amerika Serikat terhadap Rusia ya. Saya sih tidak akan melihat itu karena ini berarti menantang secara langsung. Mungkin yang mereka lakukan adalah kerjasama intelijen ya, kerjasama intelijen tertutup untuk kemudian mencari cara bagaimana Israel dan Amerika ini menjauhkan Rusia untuk membantu Iran. Saya kira ini yang sedang mereka persiapkan, Mas Shena. Baik, dari banyaknya pihak yang terlibat, negara-negara yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, sebenarnya siapa sih Mas aktor kunci dari pihak yang sangat bisa mendeeskalasi konflik yang terjadi, Mas? Saya kira tidak ada, Mas. Inilah yang membuat banyak pesimis ya, para analis internasional maupun analis pengamat-pengamat militer mengatakan faktor kuncinya adalah Trump. Ketika kemudian Trump mau tersadarkan, kemudian dia mengurungkan ambisi jahatnya untuk melakukan serangan-serangan yang apalagi serangan maksimal kepada Iran. Saya kira ini akan menciptakan perdamaian dunia. Tapi sepanjang Trump masih bersikap seperti itu, kemudian ditambah dengan kepentingan Israel yang ketakutan dengan kuat-kuatnya Iran dari ini, saya kira perang ini akan masih berlangsung. Oke Mas, dari sudut pandang intelijen sendiri sebenarnya indikator yang sekarang sudah mulai terlihat ya di lapangan, ini sebenarnya baik atau tidak sih Mas ketika negara-negara ini bergabung, Mas? Saya kira kalau kemudian nanti benar ada fakta pertahanan antara Turki, Mesir, Pakistan, dan Arab Saudi plus Iran, lalu kemudian Rusia di belakang mereka, maka ini yang disebut dengan tatanan dunia baru yang mengalahkan hegemoni Amerika Serikat dan Israel. Saat ini Amerika dan Israel yang seolah-olah bisa mendikte dunia, seolah-olah mereka bisa mengendalikan PBB, seolah-olah mereka bisa memaksa negara lain untuk takluk. Tapi ternyata mereka gagal memaksa Iran takluk. Bahkan Iran dengan gagah dan tegar melakukan perundingan di berbagai macam front ya, termasuk mereka bahkan bisa terbang ke Rusia dan Oman untuk mencari dukungan. Jadi saya kira Mas Shena, kita tunggu perkembangan dalam hitungan ini sangat emergen, sangat iminen, mungkin dalam hitungan hari saja, bahkan mungkin hitungan jam. Karena perkiraannya USS George Bush itu akan sampai di perairan Oman sekitar 8 jam dari kita live ini. Baik, jika mereka atau kapal-kapal perang itu sudah sampai, itu apa yang akan terjadi, Mas? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kami menduga akan dilakukan satu serangan simultan yang menggunakan jet-jet tempur yang ada di 3 kapal induk itu. Dan kalau 3 kapal induk ini secara simultan melakukan serangan, maka selama 24 jam full non-stop Iran bisa dibombardir dengan bom. Ini yang kita tidak hendaki ya, sehingga semoga saja ada keajaiban sehingga niat-niat jahat ini tidak terjadi dan Iran ya dunia bisa bisa lebih damai lagi. Baik, tadi disebutkan ya akan dibombardir. Namun Mas, kira-kira Iran apakah sanggup untuk menghadapi bombardir itu dari Amerika, Mas? Kalau dalam waktu 24 jam non-stop ini pasti bisa tahan, tapi kita nggak bisa memprediksi ya beberapa lama tahannya. Anda bisa bayangkan ya 24 jam non-stop tanpa berhenti, dan itu refueling sangat cepat. Dilakukan refueling sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Karena basis mereka adalah kapal tempur ya, bukan lagi ke pangkalan, tidak kembali ke Oman, tidak kembali ke Dubai, tidak kembali ke pangkalan-pangkalan tradisional mereka, tetapi cukup touchdown di USS George Bush, naik lagi, touchdown, naik lagi, dan ini selama 24 jam penuh bisa melakukan pengeboman. Ya tentu saja ini akan sangat berdampak bagi jiwa dan keamanan rakyat sipil di Iran, dan
saya kira juga kita berharap ini tidak terjadi ya, prediksi mana pengamat ini. Baik Mas, kalau dari pandangan Mas sendiri berarti apakah ada skenario terburuk Mas ketika itu terjadi? Apakah dampaknya akan sangat luas Mas? Skenario terburuknya tentu saja pertempuran ini akan membuat negara-negara lain menggerakkan armadanya untuk membantu Iran secara terang-terangan, dan yang paling pertama tentu saja yang kami juga adalah Rusia. Dan kalau itu terjadi ya tadi yang kita ramalkan adalah front-front baru, dan front baru itulah yang menjadi titik start dimulainya perang dunia ketiga. Dan ini ya kalau itu tidak segera diredam, tampaknya ujungnya akan berdampak juga bagi kepentingan nasional Indonesia, karena secara ekonomi kita pasti akan terdampak luar biasa di situ. Oke, Mas, disebutkan juga dalam tuntutan yang Trump berikan ini selalu ada poin tidak diizinkan adanya senjata nuklir atau pengembangan nuklir. Apakah menurut Mas itu realistis bagi Iran untuk melakukan tuntutan tersebut, Mas? Sampai hari ini Iran masih bersikukuh bahwa mereka melakukan pengayaan uranium itu untuk tujuan perdamaian ya. Dan mereka mengayakan uraniumnya untuk kepentingan energi dan pembangkit listrik, jadi tidak untuk kepentingan senjata ya. Jadi saya kira ya kita tunggu apakah Iran kemudian mau, misalnya dalam tanda petik, mau menuruti tekanan dari negara agresor Amerika itu. Tapi kalau dari tampaknya ya dari analisa para analis militer, tampaknya Iran tidak akan mundur dan tidak akan bergeming walaupun ditekan dengan berbagai macam cara. Oke, dengan adanya tuntutan yang terus kuat ya dipegang oleh Amerika Serikat, tidak boleh ada pengembangan nuklir dan yang lain sebagainya. Apakah ini juga bisa menjadi indikator bahwa Amerika merupakan atau melakukan konflik ini hanya sebatas karena mereka adalah predatory hegemon aja, Mas? Atau bagaimana? Ya, pertama mereka satu menunjukkan bahwa mereka adalah super hegemon yang bisa melakukan melakukan agresi dengan sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, mereka menaikkan anggaran military industrial kompleks mereka, sehingga industri-industri pertahanan Amerika mendapatkan banyak sekali keuntungan, termasuk juga industri AI, Maven, Anthropic, dan beberapa perusahaan AI yang sangat diuntungkan dari perang ini. Yang ketiga, tentu saja mereka menuruti lobby ekonomi Zionis internasional yang melakukan pendanaan politik luar biasa kepada Presiden Trump dalam kampanye-kampanye Trump terakhir. Dan yang keempat, tentu saja secara ekonomi mereka memaksa dunia untuk mengambil sumber energi baru, yakni minyak Amerika Serikat. Dan ini sudah berlangsung ya, beberapa negara kemudian mengalihkan sumber minyaknya ke Amerika Serikat, dan tampaknya dia akan mengambil keuntungan ekonomi dari situ. Saya kira empat ini yang menjadi dominasi, selain satu hal yang utama, yakni adalah ambisi Trump ya, ambisi atau sikap Trump yang banyak orang yang menyebut bahwa dia seorang megalomaniak atau NPD begitu ya. Baik, Mas. Dengan hal itu, menurut analisis Anda sebenarnya siapa sih pihak yang paling diuntungkan dalam konflik ini, Mas? Atau dalam tempo konflik yang sudah sangat panjang ini, Mas? Yang paling diuntungkan tentu saja pertama adalah kepentingan oligarki ekonomi Zionis Israel ya. Karena mereka punya kesempatan emas untuk memainkan ini dari sisi bisnis persenjataan, kemudian suplai logistik, suplai ekonomi, dana-dana itu kan mengalir ke mereka lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga kepentingan negara Zionis Israel, karena mereka juga bisa melakukan persiapan untuk membesarkan yang disebut dengan the Greater Israel itu. Yang ketiga ya tentu saja Amerika sendiri dalam hal ini adalah Trump dan kroni-kroninya, yang dia semakin mendapatkan posisi tawar yang cukup dominan di mata-mata para pendana mereka, donatur mereka, dan ini bisa menguntungkan dalam politik dalam negeri mereka. Saya kira memang secara pragmatis itu yang dituju dalam konflik perang ini. Mas, jika kita bercermin kepada pengalaman, memang ada konflik-konflik, banyak konflik yang terdapat hidden agenda di dalamnya. Apakah ini ada hidden agenda juga, Mas? Atau ini memang purely peperangan biasa saja, Mas? Tidak mungkin ini sebuah peperangan biasa, pasti selalu ada hidden agenda, dan ini yang kemudian banyak analis yang mengatakan ini hidden agendanya Israel untuk menciptakan perang Yudaika.
Tapi di sisi lain, ketika Amerika gagal mengalahkan Iran, ini justru akan berbalik menjadi agenda besar Iran yang disebut dengan agenda imamah atau Pak Iranika. Iran menjadi sebuah negara besar yang memimpin negara-negara lain di kawasan itu, termasuk juga nanti akan menguasai dalam tanda petik kawasan Timur Tengah, termasuk juga membuat poros baru di sana, yang disebut dengan poros Wihdatul Ummah atau poros persatuan umat Islam. Nah, ini memang mendekati profesi kitab-kitab suci ya. Tidak hanya Al-Qur'an, juga Injil, juga Taurat yang mengatakan memang di akhir zaman akan ada pertempuran besar di kawasan itu dan nanti pada ujungnya ya itulah Armageddon atau hari kiamat. Baik Mas, pertanyaan terakhir mungkinnya ini bagaimana pandangan Mas kira-kira bagaimana perkembangan konflik ini selama 24 jam ke depan Mas? Saya meyakini USS George Bush akan sampai di perairan Oman kira-kira sekitar 8 jam dari kita bicara ini. Lalu dari situ kita akan melihat apakah Trump melakukan jumpa pers yang tiba-tiba mengatakan bahwa oke, Iran kami sudah cukup bersabar dan saatnya kami melakukan serangan habis-habisan. Kalau itu terjadi maka semua yang saya jelaskan di awal tadi akan terjadi, Sena. 24 jam serangan non-stop menggunakan pesawat jet tempur, ditambah serangan dengan kapal-kapal kecil USS Destroyer dan mereka akan masuk melalui Selat Hormuz. Ditambah lagi adalah pendaratan 82nd Brigade atau Brigade Lintas Udara Coast Guard-nya Amerika yang akan menguasai Pulau Hak dan masuk melalui darat untuk mengambil alih pemerintahan Iran dari darat. Jadi tampaknya memang tidak 24 jam kalau saya menganggap ini sekitar 8-10 jam ke depan, Zena. Lengkap dari Ridwan Habib sebagai analis kajian strategik intelijen UI. Terima kasih Mas, sehat selalu ya Mas. Terima kasih.